Shalom Jemaat Kingdom Good Church, kembali lagi pertemuan saya Joe Octavianus dan saat ini saya mengajak Anda semua untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya firman itulah pelita bagi kaki kita. Artinya firman itulah yang menuntun kehidupan kita untuk hidup benar. Ketika kita hidup benar, kayak kita percaya Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita. Dan kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Sebelum kita mulai merenungkan firman pada hari ini, yuk sama-sama kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan izinkan kami untuk dengar firman-Nya Tuhan. Kami percaya ada maksud yang besar, ada pesan yang besar yang Tuhan mau berikan buat kami untuk menjadi kekuatan untuk kami melangkah di hari ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu berkata-kata melalui kehidupan kami. Roh Kudus-Mu mengajari kami secara pribadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, renungan kita pada hari ini saya berikan judul merenung bukan sekedar termenung. Nah, merenung bukan sekedar termenung. Apa tuh ya? Ini kan kalau kita lihat ya, di dunia banyak sosial media, belum lagi ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok gitu ya. Aduh, ada banyak banget gitu ya. Informasi kita baca setiap hari, kita scrolling. Semakin lama semakin bising dunia ini karena ada banyak informasi yang masuk dalam kehidupan kita dan kita jadi lebih tertarik untuk lihat handphone kita daripada Alkitab. Jujur aja deh, berapa banyak sih dari kita yang hari-hari ini lebih memilih ketika bangun tidur, milih untuk buka Alkitab daripada kita buka handphone kita gitu ya. Kayaknya jadi dikit banget gitu ya. Tapi Tuhan mau mengingatkan kita pada hari ini, memanggil kita untuk mengutamakan firman Tuhan daripada yang lainnya. Dan bukan hanya sekedar baca, tapi merenungkan firman-Nya. Nah, ada satu kata yang menarik, merenungkan dalam bahasa aslinya yaitu hagah. Ya sama-sama bilang, haga. Haga itu artinya adalah bukan sekedar membaca, bukan sekedar tahu artinya, tapi memulangnya berkali-kali dan membiarkan apa yang kita baca itu menguasai pikiran dan hati kita. Jadi hagah itu adalah sesuatu yang kita renungkan dan apa yang kita renungkan itu karena kita membacanya berkali-kali, apa yang kita renungkan itu akhirnya kita seakan-akan seperti membuka hati dan pikiran kita dan biarkan firman yang kita baca itu menguasai hati dan pikiran kita. Yosua 1 ayat 8 firman Tuhan katakan gini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Katakan, sama-sama katakan memperkatakan ya, memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi firman Tuhan katakan renungkanlah itu siang dan malam. Sama-sama katakan renungkan. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Banyak orang senang banget dengan kata-kata bahwa engkau akan dibawa berhasil. Ada banyak orang senang banget dengar kata beruntung. Tapi untuk mendatangkan keberhasilan, keberuntungan, itu gak datang begitu aja. Tapi firman Tuhan ajar kita untuk merenungkan firman dan memperkatakannya setiap hari. Dan firman Tuhan katakan, kenapa sih penting banget untuk kita memperkatakan firman? Kenapa sih penting banget untuk kita merenungkan firman? Supaya tindakan kita di hari tersebut lebih hati-hati karena apa? Ada Tuhan yang menjaga. Itulah hagah. Ada tindakan aktif yang secara terus-menerus berada dalam pikiran kita sehingga itu menguasai hati kita, menguasai pikiran kita. Hagah bahkan digambarkan bukan hanya sekedar orang yang lagi baca dengan tenang, tapi hagah digambarkan seperti orang yang sama seperti singa yang sedang berhenti, sedang mempersiapkan dirinya dan dia bahkan sedang mengumpulkan kekuatannya. Bahkan hagah dia gambarkan sebagai singa yang sedang mengumpulkan kekuatannya untuk siap untuk mengunyah mangsanya. Itulah gambaran hagah secara harafiah. Jadi orang Kristen atau orang percaya yang sedang merenungkan firman itu memiliki kekuatan sama seperti singa yang siap untuk menaklukkan hari itu, sama seperti singa yang sedang siap untuk mengunyah mangsanya pada saat itu. Bayangkan kalau kita nggak dibekal dengan firman di hari kita, memulai hari kita, mulai kehidupan kita. Setiap hari selalu ada yang namanya ujian. Setiap hari selalu ada yang namanya cobaan. Setiap hari selalu ada serangan dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen kalah di hari tersebut karena apa? Dia gak mempersiapkan harinya dengan baik. Dia gak mempersiapkan dirinya dengan baik. Karena dia gak mempersiapkan firman di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, yuk sama-sama hari ini kita sama-sama mau bukan memberi waktu ya. Kalau memberi waktu sekedar kayaknya dari segala macam nih Tuhan ya. Nih waktu yang saya kasih buat Tuhan ya.
nih ya, pokoknya saya udah kasih waktu buat Tuhan, artinya Tuhan punya utang sama saya. No. Justru karena kita yang membutuhkan perkataan Tuhan untuk memberikan kekuatan bagi kita untuk melangkah dalam hari itu. Kita butuh mengunyah firman itu agar firman itu menguasai hati, menguasai pikiran kita, dan memberikan pada kita kekuatan untuk menaklukkan segala serangan, segala hal yang jahat yang bisa saja terjadi pada hari tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah saat ini kita sudah menjadi orang-orang yang mau merenungkan firman dan mau melakukannya? Kalau kita sudah puas dengan membaca renungan, tapi kita nggak pernah baca Alkitab, saya rasa ada yang kurang dengan kekristenan kita. Ada yang salah dengan pengertian kita tentang merenungkan firman. Saya pernah bagikan sebuah ilustrasi. Ada seorang anak muda datang ke dalam bertamu ke rumah seorang nenek. Lalu ketika datang ke rumah seorang nenek ini, nenek itu bilang, oke nak tunggu sebentar ya, saya mau sediakan dulu atau saya mau siapkan dulu minum buat kamu. Lalu nenek itu masuk ke dapur, dia siapkan minum, dia siapkan snack buat anak ini. Dan anak muda ini menunggu di ruang tamu 5 menit, 10 menit. Lama banget ya, ini nenek kok lama banget di dapur gitu ya. Dan sambil dia nunggu, dia udah mulai rasa bosan, dia ngeliat, wih, ada kacang tuh di mejanya gitu kan, di meja ruang tamu ada kacang. Ya udahlah, sambil nunggu saking lamanya dia makan tuh kacang satu persatu. 1 kacang, 2 kacang. Nggak berasa karena neneknya lama di dapur, lama-lama tuh kacang habis karena dia makan tuh kacang satu persatu sampai habis. Nggak lama kemudian si neneknya datang keluar dari dapur sambil bawa minuman. Terus anak muda ini nggak enak, dia bilang, nek maaf, tadi saya sambil nunggu karena lamaan habis deh kacangnya. Terus neneknya bilang gini, oh nggak apa-apa nak, itu kacang bekas nenek. Nenek karena udah gak punya gigi, jadi cuma sekedar masukin ke mulut terus dikeluarin lagi terus masukin ke mangkok itu. Kalau kita denger kan jijik banget ya, ampun kok begitu banget ya. Tapi begitulah orang Kristen. Kalau kita lebih percaya untuk baca renungan dan gak pernah baca Alkitab, kita sebetulnya sedang mengunyah makanan yang dikunyah oleh orang yang menulis renungan tersebut. Kita sedang mengunyah kunyahan orang yang sedang membagikan kebenaran firman pada saat itu. Karena kita sendiri gak pernah mengalaminya sendiri. Kita gak pernah punya keberanian untuk baca firmannya setiap hari. Dan firman Tuhan pada saat ini justru membawa kita untuk yuk punya kekuatan untuk merenungkan firman dan biarkanlah hagah itu terjadi. Sama seperti singa yang siap untuk mengunyah, singa yang siap untuk menerkam hari itu, singa yang siap untuk menerkam mangsanya pada saat itu. Dan kekuatan firmanlah yang akan bawa kita pada kemenangan setiap harinya. Yuk sama-sama sebelum kita menutup firman kita pada hari ini, sama-sama kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, kami hari ini diajar untuk kami bukan hanya sekedar tahu, tapi kami diajar untuk merenungkan firman-Mu. Karena ketika kami membacanya, ketika kami merenungkannya, kami tahu ada kekuatan yang baru yang Tuhan mau berikan. Seringkali kami ngeluh untuk menjalani kehidupan kami, tapi itu semua terjadi karena kami sendiri lengah untuk mempersiapkan hati kami. Kami lengah untuk mau baca firman-Mu, kami lengah untuk merenungkan firman-Mu. Tapi biarlah Tuhan Yesus,
Kami bisa merasakan hagah itu. Sama seperti singa yang siap untuk mengunyah. Sama seperti singa yang siap untuk menerkam mangsanya di hari itu. Sama seperti ketika kami dipersiapkan, diberikan kuasa, diberikan kekuatan yang baru. Untuk kami dimampukan untuk menguasai hari di mana kami akan melangkah. Itulah kekuatan dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami diingatkan untuk selalu dekat, melekat dengan firman-Nya Tuhan. Dekat dengan melekat dengan Engkau. Terima kasih Yesus, firman-Mu biarlah terus diajarkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus-Mu yang memateraikan firman ini agar kami bisa dimampukan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, kami telah ucap syukur. Haleluya. Amin. Percayalah bahwa Tuhan Yesus mengasihimu, yang punya surga, grace and love with you.